Jadi sebenarnya kalau kita memperdalam Islamnya, damai banget. Damai banget, yakin. Nekat yang nyata. Oke, kita bukakan. Anda kan katanya tadi kan sudah memperdalam Islam tuh. Kira-kira sudah baca Quran ini enggak? Quran surah Al-Anfal ayat 55. Allah berfirman, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka yang tidak beriman. Jadi orang-orang kafir ini yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa teman-teman? Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah. Oke, di poin berikutnya tuh. Oke, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Muslim nomor 2167 ini kata Nabi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka ini, orang Yahudi dan Nasrani, ya, bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Ya. Yang pertama, poin pertama adalah dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Poin kedua, jika bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di tengah jalan, maka desaklah mereka, himpitlah mereka ke tempat yang paling sempit. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 29, kita baca sama-sama teman-teman ya. Perhatikan. Allah berfirman, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, agama Islam. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, lagi-lagi Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Gimana kira-kira, apakah ini masih dikatakan sebagai damai banget gitu kan? Atau gimana? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, Quran surah Al-Maidah ayatnya yang ke-51 ya. Perhatikan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Jadi dilarang tuh berteman setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan dari mereka. Jadi kalau ada orang Muslim itu menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai teman setia, maka kalian bagian daripada kaumnya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk, Allah tidak memberikan petunjuk nih kepada orang yang zalim. Nah, seharusnya kalau Allah itu baik ya, Allah itu maha adil, seharusnya dia memberikan petunjuk tuh kepada orang yang zalim. Tapi saya tidak mau memberikan suatu statement ya. Biarkan teman-teman Muslim nanti yang memberikan tanggapan dan jawaban. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Ya, ini dari hadis takziyah ya. Silakan cari sendiri kalau tidak percaya. Derajatnya sahih. Ya, disahihkan oleh Abu Thahir Zubair. Kita baca bersama-sama teman-teman. Telah menceritakan kepada kami, Hanat telah menceritakan kepada kami Abu Muayyah dari Al-Masyi, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, saya ini Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad ya, telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ya, jadi kalau mereka tidak mengucapkan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad, ya maka sebaliknya, maka darah mereka akan tertumpah dan harta mereka akan dirampas. Itu kebalikannya. Kecuali dengan haknya.
Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatannya, maka Allah lah yang menghisab mereka. Dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id, Ibnu Umar, Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan sahih. Kira-kira Anda kan sudah mendalami Islam secara mendalam tuh. Bagaimana berkaitan dengan beberapa data yang saya tunjukkan ini, yang saya paparkan ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kemudian teman-teman, kita bandingkan dalam pengajaran iman Kristen. Nah, kita lihat teman-teman dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi berbicara tentang mengasihi teman-teman, Yesus mengajarkan dalam iman Kristen, mengasihi manusia itu tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang bangsa, tidak pandang suku. Ya, selagi dia masih manusia, maka kita berhak dan wajib untuk mengasihi dia. Ini luar biasa, ini ajaran yang damai nih. Karena mengasihi tidak pandang agama tuh. Kemudian ada yang lebih dalam lagi teman-teman, pengajaran yang bersumber daripada Yesus, yang kemudian kita wajib untuk melakukannya sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus. Kita lihat teman-teman ya. Nah, bahkan ada yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang kemudian tidak semua orang itu bisa melakukan ya perintah ini ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bayangin teman-teman ya, dalam iman Kristen kita itu diajak dan kemudian diwajibkan untuk bisa mengasihi musuh. Bayangin, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi puncak dalam iman Kristen itu bagaimana caranya kemudian kita bisa mengasihi Tuhan dan kemudian mengimplementasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Dan tidak pandang bulu. Bahkan tidak hanya kepada sesama saja, bahkan musuh pun kita diwajibkan untuk mengasihi. Ya, kalau di dunia ini manusia dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya tuh, dunia ini akan damai. Tetapi kalau kemudian manusia menerapkan ajaran dari sebelah, teman-teman, waduh, kacau dunia.